Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah penganggaran bisnis. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai contoh soal untuk materi anggaran produksi. Kita mulai ya. Soal pertama yaitu berkaitan dengan anggaran produksi yang mengutamakan stabilitas produksi. Nah, di sini contohnya di mana PT XYZ merupakan perusahaan percetakan buku yang memiliki anggaran penjualan di tahun 2020 sebesar 2.000 buku. Nah, jika ditriwulankan, maka triwulan pertama yaitu 482 buku, triwulan kedua 488 buku, triwulan ketiga 492 buku, dan triwulan keempat 538 buku. Nah, dari pertanyaan ini juga diperoleh informasi bahwa persediaan awal dan akhir masing-masing direncanakan dengan jumlah 88 dan 84. Nah, di sini untuk menjawab atau membuat anggaran produksi, maka saya terlebih dahulu kopikan pertanyaannya ke dalam Excel untuk mempermudah. Seperti ini. Nah, setelah itu kita masukkan rumus untuk acuan pembuatan anggaran produksi yang ada di slide sebelumnya, yang ada di PowerPoint ya, yaitu di mana penjualan akan ditambahkan dengan persediaan akhir, itu menghasilkan kebutuhan barang, setelah itu dikurangi persediaan awal, maka akan menghasilkan jumlah produksi gitu ya. Nah, seperti itu. Lalu kita langsung saja mulai ya dari soalnya. Nah, di sini soalnya sudah diketahui bahwa penjualan yang dianggarkannya 2.000 buku ya. Jadi penjualan saya tulis 2.000. Nah, selanjutnya kita masukkan persediaan akhir yang sudah kita ketahui di soal ya. Persediaan akhirnya berjumlah 84. Jadi kita langsung saja masukkan 84. Setelah itu kita jumlahkan. Kebutuhan barang itu didapatkan dari penjumlahan antara penjualan dengan persediaan akhir. Ya, setelah diketahui jumlah dari kebutuhan barang, selanjutnya kita masukkan persediaan awalnya, yaitu 88. Ya. Setelah itu, untuk mengetahui jumlah produksinya, maka kita kurangkan antara kebutuhan barang dengan persediaan awal. Ya, sehingga dapat diketahui jumlah produksinya sebanyak 1.996. Nah, di sini saya sengaja sudah buat anggaran produksi dalam bentuk triwulan, karena di sini sudah ada informasi mengenai anggaran penjualan yang dibuat dalam triwulan juga, gitu ya. Nah, oleh karena itu, maka jumlah produksi yang sudah didapatkan ini kemudian kita bagi 4. Nah, dibagi 4 ini dikarenakan kita akan membuat anggaran produksi dalam bentuk triwulan, dan triwulan itu setahun ada 4 kali gitu ya. Nah, setelah itu baru kita masukkan angka 499 tadi ke dalam jumlah produksi yang ada di tabel ini untuk setiap triwulannya. Gitu ya, baik triwulan pertama, kedua, ketiga hingga yang keempat gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu baru kita masukkan informasi lain yang ada di soal, yaitu terkait dengan penjualannya. Nah, di sini sudah diketahui bahwa penjualan triwulan pertama 482. Jadi kita tulis 482 gitu ya. Triwulan kedua 488. Lalu triwulan ketiga 492. Triwulan keempat 538 ya. Nah, kalau dijumlahkan harus sama ya, 2.000. Nah, ini dapatkannya dari mana? Ini didapatkan dari informasi yang ada di soal ini. Gitu ya. Nah, oke, lalu selanjutnya untuk persediaan akhirnya. Persediaan akhirnya diinformasikan bahwa persediaan akhirnya berjumlah 84, sehingga saya tulis di sini 84. Lalu selanjutnya persediaan awal. Persediaan awal diinformasikan di sini berjumlah 88. Maka kita simpan persediaan awalnya di triwulan yang pertama ya. Sedangkan kalau untuk persediaan akhir yang ada di dalam soal, itu kita masukkan ke triwulan yang paling terakhir, yaitu triwulan keempat gitu ya. Nah, setelah itu baru kita hitung kebutuhan barang untuk triwulan pertama. Caranya, kalau tadi
Untuk mengetahui jumlah produksi, yaitu kebutuhan barang dikurangi persediaan awal. Nah, kalau untuk mengetahui kebutuhan barang, kita balikan jadi persediaan awal yang ditambahkan dengan jumlah produksi, gitu ya. Jadi saya jumlahkan jumlah produksinya ditambah persediaan awal. Nah, jumlahnya segini, gitu ya. Setelah itu baru kita cari persediaan akhirnya dengan cara mencari selisih antara kebutuhan barang dengan penjualan, gitu ya. Jadi saya hitung kebutuhan barang dikurangi dengan penjualannya. Nah, sehingga diketahui persediaan akhirnya 105, gitu ya. Nah, setelah itu, persediaan akhir yang ada di triwulan pertama, selanjutnya kita jadikan sebagai persediaan awal di triwulan yang kedua, gitu ya. Maka di persediaan awal triwulan kedua kita tulis 105. Nah, ini kita dapat dari ini ya, dari persediaan akhir di triwulan pertama, gitu ya. Nah, lalu selanjutnya untuk kebutuhan barangnya sama, kita jumlahkan juga antara jumlah produksi dengan persediaan awal, seperti ini. Setelah itu kita cari selisih untuk mengetahui persediaan akhirnya. Nah, berjumlah 116. Selanjutnya, persediaan akhir di triwulan yang kedua akan menjadi persediaan awal di triwulan ketiga, gitu ya. Jadi saya tulis 116. Setelah itu kebutuhan barangnya saya jumlahkan. Nah, setelah itu baru persediaan akhirnya kita carikan selisihnya. Gitu ya. Kita carikan selisihnya dari kebutuhan barang dengan penjualan ya. Nah, 123 di persediaan akhir triwulan ketiga, ini terdapat jumlahnya 123. Nah, itu akan menjadi persediaan awal di triwulan keempat. Kita tulis 123. Nah, di triwulan keempat ini kan sudah diketahui persediaan akhir dari soal ya. Lalu persediaan awal didapatkan dari persediaan akhir di triwulan ketiga. Untuk membuktikan ini benar atau salah, kita gunakan cara yang dari pertama gitu ya, yang awal, di mana kebutuhan barang itu merupakan penjumlahan dari penjualan dan persediaan akhir gitu ya. Nah, ini jumlahnya 622. Lalu persediaan awal sudah ada 123 ya. Nah, di sini apakah benar jumlah produksinya kalau nanti kebutuhan barang dikurangi persediaan awal itu jumlahnya 499 juga gitu ya. Jadi saya coba hitung ulang untuk yang jumlah produksi triwulan keempat, betul atau tidaknya, dari kebutuhan barang dikurangi persediaan awal. Nah, hasilnya sama ya, 499, berarti ini hitungannya sudah betul gitu ya. Nah, setelah itu untuk tahunannya gimana? Untuk tahunannya, penjualan kan sudah diketahui ya tadi di soal 2000. Persediaan akhir sudah diketahui di soal 84. Tinggal kita masukkan saja 84 ya dari sini ya. Lalu kita jumlahkan untuk mengetahui kebutuhan barang. Seperti ini. Setelah itu persediaan awalnya sudah ada di soal ya, 88. 88-nya kita dapat di sini ya, dari sini. Kalau di tabel, sebenarnya ini sudah ada di soal gitu ya. Tuh, saya tandai saja. Nah, setelah itu baru jumlah produksinya kita kurangkan antara kebutuhan barang dengan persediaan awal. Nah, jadi jumlah produksinya 1996 ya, sama dengan hitungan yang ini ya, kalau secara tahunan. Nah, kalau dibuatkan triwulan, seperti ini caranya, gitu ya. Gitu. Oke, lalu kita coba masuk ke soal yang kedua ya. Soal yang kedua, nah ini masih berkaitan dengan mengutamakan stabilitas produksi ya. Perbedaannya di mana di sini perusahaannya ini memproduksi lebih dari satu produk. Kalau yang tadi satu produk, yang sekarang lebih dari satu, gitu ya.
Nah, di sini sudah ada informasi anggaran penjualan PT ABC 31 Desember 2020 dalam botol ya. Nah, di sini jenis produknya ada sirup mangga, sirup leci, dan sirup stroberi gitu ya. Nah, ini adalah anggaran penjualan per triwulannya dengan keterangan di sini ada MPT. MPT itu apa? M itu untuk Medan, P itu untuk Padang, dan T itu total ya. Jadi penjumlahan dari data yang ada di Medan, anggaran penjualan data yang ada di Medan atau distribusi yang di Medan dan juga Padang gitu ya. Nah, setelah itu di sini diketahui juga bahwa terdapat taksiran persediaan awal dan akhir ya barang jadi di tahun 2020 seperti ini. Persediaan awalnya ada untuk mangga 4, untuk leci 3, untuk stroberi 3, jadi jumlahnya 10. Untuk persediaan akhir mangga itu 7, leci 3, stroberi 5 gitu ya. Jadi jumlahnya ada 15. Nah, di sini baru kita akan menghitung anggaran produksinya. Ya. Yang pertama kita gunakan rumus dasarnya ya yang tadi. Nah, kita tinggal masukkan saja di sini anggaran penjualan tahun 2020 sudah ada di soal ya, kita dapatkan dari sini. Nah, di tahunan yang total ya, yaitu berjumlah 222 gitu ya. Nah, itu adalah penjualannya. Setelah itu persediaan akhirnya. Persediaan akhirnya, kita lihat persediaan akhirnya 15, maka kita tulis saja 15. Nah, setelah itu ini kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan, jumlahnya jadi 237. Setelah itu persediaan awalnya dari sini kita masukkan saja 10. Nah, jadi jumlahnya 227. Nah, setelah itu kayak tadi caranya. Jadi karena kita mencarinya dalam triwulan atau membuatnya dalam bentuk triwulan nantinya, maka kita akan membaginya menjadi 4. Nah, ini sudah saya bagi ya. Jadi ini itu hasil dari 227 dibagi 4 gitu ya. Nah, setelah itu baru kita bulatkan karena ini angkanya tidak bulat, kita bulatkan menjadi 50 botol gitu ya. Nah, seperti ini. Setelah itu baru kita kalikan 4. 50 pembulatan tadi dikali 4. Jadi jumlahnya 200 botol ya. 50 dikali 4, 200 botol. Nah, setelah itu baru kita cari kekurangannya. Karena tadi ada 227, maka kita hitung 227 dikurangi dengan 200. Gitu ya. Nah, 227 ini dari mana? Dari jumlah produksi yang ini. Nah, 200 botol yang mana? Yang ini ya. Karena tadi dianggapnya dibulatkan menjadi 50 gitu ya. Setelah itu baru kita kurangkan. Nah, ini sudah saya kurangkan. Jadi 227 dikurangi 200, hasilnya ada 27 botol kekurangannya. Nah, kekurangannya selanjutnya kita bagi ke 3 triwulan, yaitu triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4. Nah, alasan saya kenapa mengambil triwulan 2, 3, dan 4 itu dikarenakan memang di triwulan tersebut anggaran penjualannya lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan lainnya gitu ya. Jadi saya coba bagi kekurangannya 27 botol. Nah, 27 botol ini kita bagi 3, berarti ada tambahan 9 botol untuk setiap triwulannya. Ya, tapi hanya triwulan 2, 3, dan 4. Triwulan 1 tidak ya. Jadi triwulan 1 tetap 50 botol gitu ya. Jadi ini caranya 27 dibagi 3. Nah, seperti ini. Selanjutnya baru kita masuk ke triwulan pertama. Triwulan pertama kita kalikan 50 ya. Kita kalikan 50. Jadi kita kalikan dulu 50 seperti ini.
ya, biar ada keterangannya. Nah, begini. Nah, setelah itu baru kita kalikan dengan proporsi untuk sirup mangganya. Ya, sirup mangga itu kita lihat dulu triwulan pertama sirup mangga. Nah, triwulan pertama sirup mangga itu totalnya 23. Ya. Jadi dan jumlah secara keseluruhannya 50. Jadi kita tulis di sini yaitu 23 dibagi 50. Gitu ya. Nah, setelah itu bagaimana? Karena acuan jumlahnya untuk sirup stroberi dan leci sama, saya langsung saja kopikan ya. Tinggal kita ganti ininya ya, nilai untuk setiap sirupnya gitu ya. Nah, di sini sirup leci jumlahnya 16, sirup stroberi 11. Maka kita ubah ininya. Sirup leci 16. Berarti sirup leci 16, sirup strawberry 11 tadi ya. Betul ya? Ya, betul, 11. Nah, seperti ini caranya gitu ya. Nah, setelah itu tinggal kita jumlahkan saja. Ini saya jumlahkan. Jadi 23 dibagi 50 dikali 50. Nah, jumlahnya 23 botol. Ya, setelah itu saya drag dulu dan saya ganti angkanya ya. Untuk yang sirup leci berarti 16 per 50 dan untuk sirup stroberi berarti 11 per 50. Nah, kalau dijumlahkan ini harus sama ya dengan ininya, 50 jumlahnya. Ya. Jadi perhitungan proporsinya betul gitu ya. Kalau misalkan berbeda berarti harus ada yang dicek lagi gitu. Nah, lalu untuk triwulan 2, 3, 4 karena nanti akan ditambahkan 9 botol, maka kita akan hitung dulu secara keseluruhan dari triwulan 2, 3, dan 4. Ya, jadi misalnya untuk sirup mangga. Untuk sirup mangga triwulan kedua itu ada 25. Triwulan kedua ada 28, triwulan ketiga ada 28. Gitu ya. Jadi saya tulis 25 ditambah 28 ditambah 28 ya. Lalu untuk sirup leci berarti 11 ditambah 18 ditambah 18. Oh maaf, bukan 11 ya, 15. Leci triwulan kedua 15 ditambah 18 ditambah 18 ya. Jadi saya tulis 15 tambah 18 ditambah 18. Nah, setelah itu untuk sirup stroberi. Untuk sirup stroberi berarti kita hitung dari sini ya. Stroberi itu 11 ditambah 13 ditambah 16 ya. 11, 13, dan 16. Jadi saya tuliskan 11 ditambah 13 ditambah 16. Nah, setelah itu kita jumlahkan di sini ya. Sesuai dari sesuai dari informasi ya. Informasi yang ada di soalnya gitu ya, yang tadi sudah kita cari gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, sehingga jumlah secara keseluruhannya dari triwulan 2 sampai dengan triwulan 4 untuk ketiga produk yaitu berjumlah 172 botol gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita seperti ini kan, seperti triwulan pertama. Jadi kita kalikan dulu, kalikannya kali 59. Nah, kenapa dikali 59 ya? Kalau ada yang bertanya seperti itu karena dari tadi pembulatan. Jadi pembulatannya di sini ada
56,75 dibulatkan menjadi 50. Ya, di sini kan tadi ada kekurangan 27 ya. Jadi kalau dibagi 3 di triwulan 2, 3 dan 4 itu mendapatkan tambahan 9 botol. Jadi 50 tambah 9 sama dengan 59. Jadi di sini dikalinya 59 gitu ya. Nah, lalu untuk sirup mangga kita lihat di sini 81 ya. Jadi kita tulis 81 dibagi totalnya berapa? Dari sini 172. Begitupun untuk leci, strawberry dan leci dan strawberry ya. Kita tinggal ganti ininya saja. Nah, seperti ini. Setelah itu baru kita jumlahkan ya. Jumlahkan dengan cara yang tadi ya. Dikali 59 belum tutup. Oke. Ini kita tinggal ganti saja angkanya. Ini juga kita ganti 40 ya. Oke. Nah, ini jumlahnya jadi sama ya, 59 sesuai dengan pengkalian yang ini ya, sudah sesuai. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah itu kita buat anggaran produksinya. Anggaran produksi PT ABC 31 Desember 2020. Nah, ini dalam anggaran yang baik itu harus dimunculkan ya. Jadi, anggaran yang baik itu sebenarnya harus ada judulnya gitu ya. Anggarannya anggaran apa, perusahaan apa, dan tahunnya gitu ya. Nah, lalu selanjutnya ini saya sudah buatkan tabelnya gitu ya, dari triwulan pertama sampai triwulan keempat dan juga setahunnya. Saya geser sedikit. Nah, ini sesuai dengan perhitungan yang sebelumnya ya, di mana untuk mencari atau membuat anggaran produksi itu harus ada penjualan yang nanti akan ditambah dengan persediaan akhir untuk menghasilkan kebutuhan barang. Setelah itu dikurangi persediaan awal sehingga dapat diketahui jumlah produksinya ya. Dan ini saya memang sengaja buat untuk cek apakah ini benar atau salahnya gitu ya, karena nanti jumlah produksinya ini sudah ditetapkan gitu ya, sudah ditetapkan. Jadi untuk menghitung benar atau salahnya lewat sini gitu ya, gitu. Nah, oke, kita mulai saja dari penjualannya. Kalau penjualannya ini dapat dari mana? Nah, ini dapat dari ini nih, dari anggaran penjualan di sini. Ya, jadi untuk triwulan 1, 2, 3, 16, 11, 50 dari sini ya. 23, 16, 50. Saya tandai ya. 23, 16. Nah, sama ya. Triwulan kedua dapatnya dari sini. Ya, lalu triwulan ketiga dapatnya dari sini. Triwulan keempat dapatnya dari sini. Ya. Begitupun untuk tahunannya dari sini ya. Ini bisa dicek ya. Kalau ini sama. Ini contohnya triwulan kedua saja ya. 25, 15, 11. 25, 15, 11. Jumlahnya 51 ya. Ini juga 51. Begitupun seterusnya gitu ya. Nah, setelah itu kita masukkan persediaan akhir. Persediaan akhirnya dari soal yang ini. Nah, ini persediaan akhirnya 7, 3, 5, 15. Maka saya masukkan di triwulan keempat. Ya, 7, 3, 5, 15 dan di setahun ya. Seperti cara yang sebelumnya. Nah, setelah itu persediaan awalnya kita dapatkan dari soal juga. Di sini ada 4, 3, 3, 10. Dan kita masukkan 4, 3, 3, 10. Dan kita masukkan juga untuk tahunannya gitu ya. Nah, setelah itu untuk jumlah produksi. Jumlah produksinya sudah dihitung sebelumnya dari sini. Ya, nah dari sini. 26, 23, maaf, bukan 26 ya. 23, 16, 11. Nah, ini saya tandai dulu. Dan juga 28, 17, 14 yang untuk triwulan
2, 3, dan 4-nya ya. Untuk triwulan pertama, saya coba kopikan dulu. Sebentar ya. Karena itu dari rumus, jadi saya simpan di sini dulu. Triwulan 1 ya. Nah, ini ya, sudah betul ya. Seperti ini. Setelah itu untuk triwulan 2, 3, 4 ya. Untuk triwulan 2, 3, 4-nya rumusnya atau didapatkannya dari soal yang tadi, yang ini. Ya. Dari perhitungan ini, copy. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah itu, ini triwulan 1 dan triwulan 2 ya. Nah, triwulan 2 kan sama ya dengan triwulan 3 dan 4. Jadi, kita tinggal copy saja. Triwulan 4. Nah, seperti ini ya. Nah, begitu. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah itu, kita gunakan cara yang sebelumnya ya, caranya. Yaitu dengan menjumlahkan ya, untuk mengetahui persediaan akhirnya. Jadi, saya akan jumlahkan jumlah produksi ditambah persediaan awal. Jumlahnya segini. Begitupun untuk leci, strawberry, dan totalnya ya. Nah, setelah itu baru saya cari selisihnya. Seperti cara yang soal pertama ya. Seperti ini. Setelah itu, persediaan akhir di periode atau di triwulan ya, periode di triwulan pertama akan menjadi persediaan awal di triwulan kedua gitu ya. Jadi kita tulis lagi 4 3 3 10 ya. Setelah itu baru kita cari kebutuhan barangnya. Sama caranya. Tinggal dijumlahkan aja antara persediaan awal dengan jumlah produksi ya. Jadi seperti ini diperolehnya. Setelah itu baru saya cari selisihnya ya. Saya cari selisihnya di sini. Cari selisihnya berarti kebutuhan barang dikurangi dengan persediaan penjualan awal. Penjualan 2020 maksudnya ya. Lalu kita lakukan untuk seluruhnya. Ya. Sudah diketahui ini persediaan akhir untuk triwulan 3. Selanjutnya kita hitung juga untuk triwulan keempat. Ya. Kita lakukan dengan cara yang sama. Jadi saya percepat saja. Seperti ini. Nah, setelah itu baru persediaan akhir di triwulan ketiga akan menjadi persediaan awal di triwulan keempat. Ya. Jadi kita tinggal masukkan 7, 4, 7, 7, 18, ya, 7, 4, 7, 18. Kemudian untuk membuktikan benar atau salahnya, kita jumlahkan dari atas, gitu ya. Jadi penjualan ditambah persediaan akhir, kita jumlahkan keseluruhannya. Setelah itu kita kurangkan, gitu ya. Hasilnya benar tidak 2817. Jadi ini tuh sebenarnya saya merupakan alat ngecek aja benar atau salah gitu ya, karena ini kan sudah ditentukan sama kita ya, gitu. Ini sama kan? Nah ini tuh kalau kita
klik. Nah, ini tuh merupakan perhitungan dari kebutuhan barang yang dikurangi persediaan. Jadi untuk mengecek apakah sudah benar jumlah produksinya sesuai perhitungan sebelumnya atau tidak. Dari soal ini udah terlihat ya, sudah sama, jadi sudah betul gitu. Nah, untuk tahunannya tinggal kita jumlahkan saja untuk mengetahui kebutuhan barangnya. Jumlah. Setelah itu kita kurangkan ya. Untuk mengetahui jumlah produksi kebutuhan barang dikurangi persediaan awal. Lalu kita lakukan keseluruhannya. Nah, seperti ini. Ya, jadi kalau ingin membuat anggaran penjualan secara triwulanan dengan produksi barang yang lebih dari satu, ya seperti ini caranya. Ya, memang cukup panjang karena memang produknya juga tidak satu gitu ya, lebih dari satu, cukup banyak juga gitu. Makin banyak ya kesininya juga akan makin banyak lagi nanti ya kesininya untuk produknya gitu ya. Kalau misalnya nanti ada 5 produk ya pasti lebih panjang lagi ini 5 dan kehitungannya pun akan lebih panjang lagi gitu ya, seperti itu. Sedangkan untuk yang stabilitas produksi yang soal pertama yang seperti ini untuk yang satu produk yang tadi ya. Jadi produknya cuma satu, sudah ada data triwulan, seperti ini menghitungnya. Tapi kalau banyak, seperti ini, gitu ya. Gitu. Nah, lalu selanjutnya akan dijelaskan mengenai tutorial stabilitas persediaan ya. Nah, di sini karena mungkin durasinya akan panjang, jadi saya bagi-bagi ke dalam 3 part mungkin ya. Part 1 yang sekarang tentang stabilitas produksi, part kedua nanti tentang stabilitas persediaannya, dan yang terakhir nanti kombinasi di antara keduanya. Untuk part pertama saya cukupkan sampai di sini. Jangan lupa tonton part yang kedua untuk yang stabilitas persediaan dan juga part yang ketiga untuk kombinasi di antara keduanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.